نشا بالعطف والطيب انتشا في حضنها عمري نشا ومن حبها قلبي يميل. أمي حياتي وجنتي انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي والشعر من حبك يسيل، والشعر من حبك يسيل. القلب سعادة من الرضا والكون عطرا من شذاك، كلي على بعضي فداك إن غبت سموني القتيل، كلي على بعضي فداك إن غبت سموني القتيل. يا نبض قلبي والوجود، يا روح عمري يا الودود، يا أغلى من كل الحشود. المدح فيك حقق لي، المدح فيك حقق لي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Ayah bunda dan para ananda calon santri baru di Pondok Pesantren Tahfidhul Quran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda dan mungkin ananda juga semuanya, para calon-calon santri baru di Pondok Pesantren, kemungkinan sudah membaca surat ataupun penyampaian chatting dari pihak pesantren di grup-grup yang kami kirim. Penyampaian tersebut barangkali di sebagian perasaan ayah bunda atau perasaan ananda ada sedikit kecemasan, keraguan. Dan itu wajar dikarenakan di awal tahun ajaran baru nanti ananda semuanya akan berpisah dengan orang tua. Dan para ayah bunda pun mengantar hanya sampai di pintu gerbang pondok. Dan hal itu tentunya menimbulkan keraguan, kecemasan dan lain sebagainya di hati sebagian ayah bunda. Ayah bunda dan anda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal itu dilaksanakan atau hal itu diambil keputusannya oleh pihak pondok dikarenakan yang pertama kita lihat keadaan atau kita lihat kenyataan dalam proses belajar daring, belajar di jarak jauh, boleh dikatakan tidak efektif, boleh dikatakan tidak optimal pelaksanaannya. Yang kedua, berdasarkan hasil-hasil koordinasi rapat maraton dengan pihak-pihak terkait, pemerintah, Kemenak, anggota DPR, dan juga dengan rapat maraton dengan para ustaz-ustaz di pondok, dengan yayasan dan lain sebagainya, dan juga hasil diskusi kami dengan beberapa pondok pesantren yang ada. Maka oleh karena itu, setelah hal itu kita laksanakan, maka kita keluarkanlah keputusan bahwasanya di tahun ajaran baru tahun 2020-2021 ini, acara
penyambutan kedatangan santri baru, maka menggunakan protokol kesehatan yang telah digariskan oleh pemerintah, yang tentunya ayah bunda telah membaca di dalam grup-grup tersebut. Ayah bunda dan ananda yang dirahmati Allah SWT, namun tidak perlulah kita terlalu bercemas diri. Tidak perlulah kita terlalu khawatir, insya Allah. Para ustaz-ustaz di pondok, para guru-guru di pondok telah mempersiapkan, ataupun ada pula yang sedang dipersiapkan untuk kedatangan ananda semuanya. Dari sarana prasarana, dari mempersiapkan tenaga-tenaga yang ada di dalam wali asrama dan lain sebagainya. Semuanya insya Allah. Dan kita berharap pada Allah SWT, sebelum kedatangan ananda di tanggal 12 Juli, santri Al-Banin yang laki-laki, dan 13 Juli santri putri, semuanya telah rampung semuanya. Kita telah persiapkan, insya Allah, mudah-mudahan semuanya itu bisa rampung 100%. Yang terpenting bagi kita semuanya, baik kami dari pihak pondok, ataupun ayah bunda, ataupun ananda, dalam hal ini adalah yang terpenting bagaimana menanamkan keikhlasan. Bagaimana kita melaksanakan ini dengan betul-betul ikhlas karena Allah SWT. Dan rela untuk berkorban. Rela untuk mengorbankan apa saja yang ada dalam diri kita. Para ustadz yang ada di pondok berusaha untuk ikhlas menjadi pengganti ayah bunda sebagai orang tua dari ananda-ananda kita, yang akan mendidik, yang mengarahkan para santri baru. Ayah bunda pun ikhlas melepas. Ayah bunda pun mengorbankan perasaan. Mungkin nanti akan beruraikan air mata dalam melepas ananda-ananda dalam belajar. Tapi dengan betul-betul ikhlas. Dengan betul-betul pengorbanan yang diberikan Allah SWT. Ananda juga demikian. Berada dalam lingkungan yang baru. Jauh dari orang tua. Kalau hal itu ada muncul dalam diri ananda, keikhlasan dan rela berkorban, maka insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan normal-normal saja insya Allah. Ayah bunda dan ananda yang dirahmati Allah SWT, mohon maaf kita sampaikan kesempatan ini apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim yang merupakan ibrah bagi kita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau meninggalkan keluarga beliau di suatu lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Tapi semuanya itu beliau laksanakan karena Allah SWT. Waktu itu istri beliau bertanya kepada beliau, apakah ini perintah dari Allah SWT? Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, ya benar, ini perintah dari Allah SWT. Maka dijawab oleh istri yang ikhlas, kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka ditinggalkanlah istri beliau Siti Hajar dan Ismail alaihissalam yang waktu itu masih bayi. Dengan keikhlasan mereka, dengan pengorbanan mereka bertiga, akhirnya sama-sama kita lihat sekarang bagaimana keadaan kota Makkah Al-Mukarramah, keberkahan-keberkahan yang muncul di sana. Bagaimana ramainya orang datang ke sana untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Buah daripada keikhlasan dan pengorbanan. Kita lihat juga di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana keikhlasan seseorang wanita. Karena ini perintah dari Allah SWT. Fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Perintah dari Allah SWT kepada ibu Musa alaihi salam. Kalau engkau diperintahkan oleh Allah SWT, hanyutkan anak engkau. Supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun, hanyutkan anak engkau di sungai. Hanyutkan di sungai Nil, dia akan kembali kepada engkau. Maka dengan hal demikian, dengan betul ikhlas ibunda Musa AS melaksanakan hal itu, dengan pengorbanan dia laksanakan anaknya dihanyutkan di sungai, akhirnya anak tersebut kembali kepada ibunya,
disusukan lagi oleh ibunya, bahkan dibayar oleh Fir'aun untuk menyusukan menyusukan Musa alaihissalam tersebut. Dan akhirnya Nabi Musa menjadi seorang nabi yang termasuk nabi yang mulia. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuncinya tidak lain dan tidak bukan kita semuanya berusaha untuk ikhlas. Kita semuanya berusaha untuk berkorban. Maka insya Allah segala sesuatunya akan baik-baik saja. Kami insya Allah berusaha ikhlas, berusaha berkorban. Ayah bunda berusaha ikhlas dan berusaha berkorban. Ananda, para santri pun berusaha ikhlas dan berkorban. Maka mudah-mudahan di awal tahun ajaran baru nantinya, di tanggal 12 Juli ataupun tanggal 13 Juli, semuanya Ananda sudah bisa datang ke pondok. Namun demikian, kalau ada di antara ayah bunda atau di antara Ananda yang barangkali setelah penyampaian kami ini, ataupun setelah chat-chat yang akan dikirim oleh para ustadz di pondok, masih ada keraguan, kami memakluminya. Jadi oleh karena itu, kalau seandainya masih ada yang ragu untuk datang di awal-awal tahun ajaran baru, kami memakluminya. Mungkin nanti bagi ayah bunda yang masih ragu tersebut, kita akan laksanakan pelajaran secara daring, secara jarak jauh. Demikian saja penyampaian kami ini. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa menghilangkan keraguan dan kegundah gulanaan daripada ayah bunda sewaktu menyerahkan ananda ke pesantren Tahfidzul Quran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.